Dan ini adalah Monumen Palagan Ambarawa, sahabat kita. Bangunan-bangunan masih kuno dan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kota Ambarawa. Dan sebelah kanan kita ini ada toko roti Pauline yang menjadi favorit bagi para pecinta jajanan. Tapi ini ada yang sebelah kanan itu ada rumah makan AA, itu mulai dari saya kecil itu sudah ada loh. Dan juga pasar kuliner Ambarawa. Nah, kalau ini baru. Dan sebelah kanan adalah pasar Projo Ambarawa yang selalu ramai. Jadi di sini yang kita lewati ini, kita akan melewati wisata alam Eneng Bening ya. Kita akan mencoba untuk masuk ke Beteng Willem 1 ya. Wah, jadi inilah Beteng Bening yang menjadi peninggalan zaman Hindia Belanda. Jadi inilah Museum Kereta Api Ambarawa yang juga wajib kalian kunjungi saat kalian datang ke Ambarawa. Jadi di sini ini pintu keluar kereta wisata ya, dan di ini adalah pintu masuk jika kalian ingin berkunjung ke stasiun kereta api Ambarawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Merita Channel. Hai sahabat Rita, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Nah, kali ini kita akan mengajak kalian untuk menikmati kota Ambarawa. Kota kecamatan yang berada di Jawa Tengah ini akan kita telusuri hingga di ujung sana. Nah, ikuti keseruan kita hingga akhir. Let's go! Oke, kita akan mulai perjalanan kita kali ini untuk menikmati indahnya kota Ambarawa. Hari ini adalah 31 Desember 2023 dan saat sekarang ini masih tepat pukul 1:30, tapi di kota Ambarawa ini sudah mulai mendung ya. Di sebelah kanan kita adalah Terminal Ambarawa. Jadi Terminal Ambarawa ini sekarang hanya berfungsi sebagai terminal untuk angkutan-angkutan umum ya, yang kalau dulunya itu bis-bis besar masuk ke Terminal Ambarawa, tapi sekarang tidak lagi. Wah, ada acara apa nih di sebelah kiri kita itu? Di Gedung Pemuda Ambarawa sedang ada acara, mungkin untuk acara tahun baru ya. Dan ini adalah Monumen Palagan Ambarawa, sahabat kita. Di sebelah kanan Monumen Palagan Ambarawa itu ada yaitu monumen tank yang menjadi ikon dari kota Ambarawa. Palagan Ambarawa sendiri menjadi tempat wisata yang cukup menarik untuk dunia pendidikan. Nah, jadi begini, saat ini keadaan kota Ambarawa ini ada Buk Panjang ya. Kalau dulu saya waktu masih kecil tuh namanya Buk Panjang. Oh, di sebelah kiri kita ada Hoktikpio. Dan Ambarawa ini sudah begitu banyak sekali perubahan. Tetapi toko-toko di daerah Ambarawa ini baik kanan maupun kiri jalan itu masih kuno-kuno loh. Bangunan-bangunan masih kuno dan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kota Ambarawa. Dan sebelah kanan kita ini ada toko roti Pauline yang menjadi favorit bagi para pecinta jajanan. Dulu toko Pauline ini hanya ada satu-satunya di Ambarawa, toko kue yang cukup terkenal. Tapi sekarang karena memang banyak sekali toko-toko baru, bahkan ada itu Burger Bangor ya. Terus kemudian banyak sekali toko-toko makanan yang lain, sehingga mungkin toko Pauline sudah mulai tergeser ya. Tapi ini ada yang sebelah kanan itu ada rumah makan AA, itu mulai dari saya kecil itu sudah ada loh. Dan juga pasar kuliner Ambarawa. Nah, kalau ini baru. Jadi di sini ini ada pasar kuliner Ambarawa, yaitu food court ya, ada food court. Dan di sebelah kanan ini ada Taman Dr. Cipto. Kenapa di Ambarawa ini ada Taman Dr. Cipto, sementara Dr. Cipto itu sendiri dilahirkan di Jepara dan meninggal di Jakarta? Itu karena makam Dr. Cipto Mangunkusumo ada di kota Ambarawa. Dan di sini nih pusat keramaian yang ada di Ambarawa ya. Jadi di Jalan Jenderal Sudirman Ambarawa ini
Kanan kiri adalah toko-toko yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan sehari-hari. Dan bahkan Duta Aksara ini yang sebelah kiri ini, toko pakaian ini sejak saya kecil juga sudah ada. Bahkan etalasenya itu masih sangat jadul seperti waktu toko-toko zaman dulu. Nah sahabat kita, jadi beginilah suasana Ambarawa hari ini, karena hari ini memang bertepatan dengan hari terakhir di tahun 2023 ya, jadi jalanan penuh. Apalagi Ambarawa ini menjadi jalur Semarang Jogja, sehingga lalu lintas di sini tuh cukup padat. Nah, kalian bisa melihat toko-toko di daerah Ambarawa ini masih jadul-jadul seperti saat saya masih kecil dulu. Ini ada toko Nusantara, ini toko seragam tuh dari dulu sampai sekarang tuh masih ada. Dan juga modelnya itu etalasenya masih sama, cara menatanya juga masih sama, bukan seperti toko-toko sekarang yang bagus-bagus gitu ya, tapi tetap pakai etalase kaca. Dan kalau kita milih-milih itu masuk itu diambilkan sama penjualnya. Dan di sini di sebelah kiri ada toko laris. Toko laris ini terhitung baru ya, karena sebenarnya toko-toko di Ambarawa ini sudah banyak yang tutup, tapi ini menjadi toko-toko baru. Di sebelah kiri itu masuk gang ke Kupang Tegal. Jadi memang Ambarawa saat ini sudah cukup banyak perubahan, tetapi toko-toko yang ada di kanan kiri itu tetap bangunan-bangunan kuno yang masih berfungsi. Dan di sini masih banyak toko-toko yang bernuansa jadul ya. Jadi kalau kalian masuk ke toko-toko daerah Ambarawa ini, suasananya masih seperti suasana tempo dulu. Nah, di sini sebelah kiri ini adalah toko-toko emas, dan kalian lihat yang di sebelah ini, toko-tokonya itu masih sangat klasik sekali. Kalian lihat tuh etalasenya masih sangat kuno dan juga masih seperti yang dulu. Ini juga kalau bisa kalian melihat toko-toko di depan pasar Projo Ambarawa ini, semua masih seperti yang dulu, yaitu masih bernuansa klasik dengan bangunan kuno. Dan juga cukup menarik sebenarnya, karena ini sebagai nostalgia kita ya, mengingat masa kecil bahwa dulu itu toko-tokonya seperti ini, dan di Ambarawa ini masih banyak seperti itu. Dan di sebelah kanan adalah pasar Projo Ambarawa yang selalu ramai, karena memang pasar Projo Ambarawa ini meskipun jam 5:30 sudah tutup, tetapi di depannya itu masih banyak sekali orang berjualan, karena memang dari luar kota kalau mau pulaan itu ya, sayur ataupun buah-buah segar itu bisa di pasar Projo Ambarawa ini. Nah, di sebelah kiri ada toko Mas Gentong. Mas itu juga dari saya masih kecil itu masih bertahan hingga sekarang. Wah, sebenarnya toko-toko yang ada di Ambarawa ini memang banyak sekali didominasi oleh para keturunan Tionghoa, tetapi memang sudah sangat menjawoni ya. Jadi Tionghoanya Jawa, jadi malah melebihi kita orang Jawa kalau bicara juga medok. Dan sampai saat ini pun toko-tokonya itu masih berdiri dengan gagah. Di samping toko-toko yang sudah kuno, ternyata di Ambarawa ini sudah banyak sekali perubahan. Bahkan banyak sekali toko-toko baru yang banyak berdiri, seperti halnya ini toko laris ini ya. Laris ini adalah swalayan bagi masyarakat sekitar Ambarawa. Oh ya, di sini ada SMA Islam Sudirman Ambarawa. Wah, bangunannya masih keren ya seperti dulu. Dan SMA Islam Sudirman ini sekarang banyak sekali, ada 1, 2, 3.
yang ada di Ambarawa ini. Dan di Ambarawa ini banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa kalian kunjungi. Nah, sebelah kanan ini ada pelangnya wisata Eling Bening ya. Bagi kalian yang mengunjungi kota Ambarawa, jangan hanya melewati saja ya, karena banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa kalian kunjungi yang pastinya sangat menarik, eksotik, dan juga menampilkan keindahan alam yang sangat indah. Karena memang kota Ambarawa sendiri merupakan tempat yang sangat indah. Jadi di sini yang kita lewati ini, kita akan melewati wisata alam Eling Bening ya. 200 meter dari jalan Bawen tadi, belok kiri kita bisa menemukan tempat wisata Eling Bening, dan kita berpapasan dengan bis-bis yang keluar dari Eling Bening ya. Jadi Eling Bening berada di sebelah kiri sana, sahabat Witawa. Karena hari ini adalah libur Natal dan Tahun Baru, pastinya Eling Bening ini sangat banyak dikunjungi oleh wisatawan. Memang Ambarawa ini mempunyai keistimewaan tersendiri secara geografis karena dikelilingi oleh pegunungan, sehingga udara di kota Ambarawa sendiri sangat sejuk. Kita melintasi jalan di pinggiran kota Ambarawa, udaranya sangat sejuk sekali karena di sini memang banyak sekali persawahan ya, dan jalannya sudah sangat bagus, mulus, dan juga ini jalan RA Kartini. Jadi di jalan RA Kartini ini ada banyak sekali hotel-hotel yang ada di pinggiran kota Ambarawa. Wah, keren ya. Di sini apa tuh? Oh, masih ada ya, serba 5.000 di situ. Nah, ini banyak sekali hotel-hotel yang ada di sini. Hotel Bagus Jaya. Banyak juga tempat-tempat menarik yang bisa kalian kunjungi di kota Ambarawa ini. Jadi bagi kalian yang datang ke kota Ambarawa, pastikan kalian menikmati keindahan kota Ambarawa dan juga tempat-tempat wisata yang sangat menarik di sini. Wah, di sini masih banyak sekali tempat-tempat lapang ya, karena memang masih banyak tempat-tempat kosong. Ini adalah jalan alternatif ke Jogja, yaitu melewati pinggiran kota Ambarawa ya, di jalan RA Kartini. Dan kita masuk ke Kelurahan Tambak Boyo. Oh, ternyata alun-alun Ambarawa ini ada di sini, di desa Tambak Boyo ini. Jadi di sini ada alun-alun yang bisa dijadikan untuk bermain anak-anak, karena memang banyak sekali mainan anak-anak di sana ya. Dan desa Tambak Boyo ini memang sangat rapi, bersih, asri. Dan ternyata desa Tambak Boyo ini, saya nggak pernah lewat di sini bertahun-tahun ya, sekarang sudah bagus banget. Rumah-rumahnya bagus-bagus, dan kanan kiri itu banyak sekali tempat-tempat makan maupun toko-toko baju ya. Wah, sudah sangat maju sekali ternyata desa Tambak Boyo ini. Nah, di sana ada SD Tambak Boyo 1. Wah, di sini juga ada tempat makan spesial geprek ya. Lucu-lucu juga itu namanya, ada es doer. Wah, kapan-kapan bisa kita coba. Ini desa Tambak Sari ya. Jadi desa ini memang asri, indah, dan juga udaranya sejuk sekali karena di depan itu sudah view gunung ya. Memang Ambarawa ini dikelilingi oleh gunung-gunung dan juga air di sini itu sangat melimpah. Nah, ini ada jembatan ini, di bawahnya itu airnya sangat melimpah, cukup deras aliran airnya. Dan wow, kita melewati rel sepur yang ternyata ini ada kereta api wisata Ambarawa yang sedang lewat, sahabat kita. Jadi memang kereta api wisata itu melewati desa Tambak Boyo. Keren sekali ya. Wah, kalian juga harus memastikan kalau datang ke Ambarawa mengunjungi Museum Kereta Api Ambarawa untuk bisa naik kereta wisata yang akan menuju stasiun Tuntang. Nah, di sini di desa Tambak Boyo ini dilewati oleh kereta api wisata rute Ambarawa Tuntang ya. Dan rel sepurnya ini
rel kereta api ini membelah jalan utama Ambarawa di desa Tambak Boyo ini. Ternyata malah di pinggiran sini tuh rame banget ya, lalu lalang kendaraan tuh banyak sekali karena memang udaranya sejuk, jadi cocok untuk jalan-jalan. Nah, setelah desa Tambak Boyo kemudian desa Tambak Sari, ini kalau ke kanan itu ada jalur barunya JB, namanya JB itu jalan baru kalau orang Ambarawa menyebutnya, yaitu ke arah Pasar Projo ya, ke arah Pasar Projo yang dari belakang. Dan ternyata di sini juga ada toko buah yang cukup besar di desa apa ini, desa Bukisan. Jadi di sini tuh namanya desa Bukisan ya, masih di wilayah Kelurahan Tambak Boyo. Nah, di sini juga ada jembatan yang cukup lebar sehingga sudah dibangun cukup bagus juga untuk menampung air agar tidak banjir di daerah Bukisan ini ya. Nah, di sini seperti sudah nuansa kota lah desa Bukisan ini. Banyak sekali berjualan makanan, ada juga baju-baju, dan rumah-rumah penduduk di sini itu juga sudah bagus-bagus, jalannya bagus. Wah, keren ya, Ambarawa memang keren. Lalu lintas kendaraan juga banyak sekali lalu lalang karena memang untuk jalan-jalan di daerah Tambak Boyo ini menyenangkan sekali ya. Sepertinya ini udaranya sejuk dan memang ini cuaca mulai mendung ya. Yang tadi menyengat sekarang tiba-tiba sudah mulai mendung dan mulai awan bergelai di atas sana sampai gunung-gunungnya itu nggak kelihatan lagi. Yang tadi jelas terlihat ya. Ada Gunung Ungaran, Gunung Sindoro, Sumbing, dan juga beberapa gunung yang ada di sebelah kiri itu, Telomoyo, Andong, dan juga Merbabu tidak nampak lagi. Oh, di sini ada GKJ Bukisan, dan ternyata kita akan masuk ke Beteng Willem 1, sahabat kita. Beteng Willem 1 ini berada di tengah-tengah sawah di samping Rumah Sakit Ambarawa. Jadi kita masuk ke Beteng Willem 1 ini melewati jalan kecil ini hingga masuk ke sana ini kira-kira dari jalan di depan Rumah Sakit Ambarawa itu 5 menit ya. Jadi kalau dari jalan ini Beteng Willem 1 itu berada di tengah-tengah sawah sana, sahabat kita. Dan Beteng Willem 1 ini sekarang sudah menjadi destinasi wisata yang boleh kalian kunjungi saat kalian datang ke kota Ambarawa. Jadi Beteng Willem 1 ini berada di desa Bukisan ya. Nah, di Beteng Willem 1 ini juga menjadi lapas di kota Ambarawa. Kalian bisa melihat bangunan yang bernuansa Belanda ini masih berdiri kokoh meskipun sudah ratusan tahun. Nah, di sebelah kiri kita ini juga ada ya bangunan yang juga termasuk di Beteng Willem 1, tetapi memang bangunannya itu terpisah-pisah. Jadi kita akan mencoba untuk masuk ke Beteng Willem 1 ya. Oke, kita cari tempat parkirnya dulu dan kemudian kita akan membeli tiket masuk untuk masuk ke wisata Beteng Willem 1. Assalamualaikum. Bu, kalau mau masuk pakai motor bisa enggak? Iya, boleh. Bayar sini dulu ya, Bu. Oh, 2 ya. orang. Satu orangnya kan 5.000. Oh ya. Jadi nek di sini kan 15 sama parkir, nanti dibawa masuk 20. Oh ya ya ya. Ya. Nanti maaf nggak boleh sampai depan area lapas ya, Bu ya. Oh iya ya. Yang untuk foto-foto di sana sampai sana sikut ini boleh. Kalau area lapas itu berarti yang masuk lagi. Enggak, jalan aspalan udah sana. Oh, depan. yang Nanti ada dekat bapak. pinggiran itu ya. Iya, betul. Oh, iya iya iya. Nanti kalau ada orang nanya sudah bayar sama Ibu Eva, sudah. Oh iya iya. Dari mana tuh, Bu? Dari Semarang, Bu. Oh, Semarang Nggih. mawon, nggih. 20 nggih. Nggih, matur suwun Ibu. Nggih. Monggo. Bagus Bu buat foto, tapi udah ada banyak yang buat foto-foto. Oh iya. Makasih. Monggo, Ibu. Monggo. Nah, sampai cerita, jadi untuk masuk
ke wisata Beteng Pendem ini kita membayar tiket masuknya 5.000 dan parkirnya juga 5.000. Tetapi untuk bisa masuk ke Beteng Willem dengan menggunakan kendaraan bermotor digunakan. Wah, jadi inilah Beteng Pendem yang menjadi peninggalan zaman Hindia Belanda. Jadi Beteng Pendem sendiri ini sekarang dijadikan tempat wisata. Bangunannya masih sangat kokoh, terlihat dari bata-bata yang masih utuh. Meskipun Beteng Pendem ini sudah berusia lebih dari 3 abad. Portal tidak boleh ya, boleh muter-muter tapi portal tidak boleh. Jadi di Beteng Pendem ini dijadikan tempat destinasi wisata di Ambarawa, tetapi karena di Beteng Pendem sendiri juga ada lapas, jadi kita hanya boleh memutari Beteng Pendem yang sebelum portal. Jadi kalau portal itu artinya kita akan masuk ke lapas, kalau kanan kiri boleh. Jadi seperti inilah Beteng Pendem yang ada di Ambarawa. Ternyata bangunannya sudah sangat kuno sekali, dan di sini ini bisa diakses melalui depan rumah sakit tadi ya, atau dari arah jalan Lingkar Timur ini, Lembaga Permasyarakatan kelas 2 Ambarawa. Bangunannya sangat bagus, masih bagus, tapi Beteng Pendem ini masih juga digunakan untuk warga yang sebagai sipir ya, sipir penjara, jadi boleh tinggal di sini untuk petugas sipir penjara. Nah seperti inilah. Jadi ini ya, ini masjidnya juga masih berfungsi loh. Di sana itu ada masjid. Ini tembok-temboknya dan juga bangunannya masih sangat kokoh. Terlihat dari ini banyak sekali burung-burung yang berterbangan di sana ya. Tapi ini jembatan yang menghubungkan gedung satu dan lainnya ini sudah lapuk ini ya. Jadi kalau kita mau berwisata di Beteng Pendem ini boleh berkeliling, tetapi jangan sampai merusak apa yang ada di Beteng Pendem ini. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalian boleh berfoto-foto, selfie di sini karena memang ini merupakan bangunan yang bersejarah bagi bangsa kita. Jadi pohon-pohon yang tumbuh di sini ini cukup liar ya. Jadi memang tidak dipangkas, sehingga di Beteng Pendem ini alang-alangnya juga tinggi, dan di atas itu rumput-rumput liar itu menjuntai ke bawah seperti sebuah tempat yang seperti tidak terawat ya. Padahal ini masih sangat bagus, dan kalian boleh naik ke sana ya, tapi itu hati-hati juga karena aduh jembatannya sudah lapuk. Itu adiknya itu malah lari-larian di atas sana itu ya, sementara lumutnya itu sudah memenuhi kayu-kayu yang ada di sini. Temboknya juga sudah berlumut, dan ini sebelah kanan ini tangganya untuk naik ke atas yang terbuat dari kayu ini juga sudah lapuk. Nah, jadi beginilah Beteng Pendem yang ada di Ambarawa. Mari Bu. Nah sahabat Rita, itulah sekilas tentang Beteng Willem I ya. Jadi itu juga menjadi destinasi wisata di daerah Ambarawa. Wah, pemandangan yang kita lihat dari sini tuh bagus banget ya. Di depan sana itu indah sekali. Terlihat di belakang rumah sakit itu view-nya bagus banget.
Sahabat Rita, sebelum kita keluar dan meninggalkan Beteng Willem 1 ini, kalian bisa melihat view yang sangat indah di samping-samping Beteng Willem 1 ini. Dan ternyata di Beteng Pendem itu sendiri juga banyak yang ingin berkunjung karena mungkin penasaran ya. Jadi bagi kalian yang datang ke Kota Ambarawa, pastikan kalian mengunjungi Beteng Willem 1. Nah sahabat Rita, kita akan keluar dari Beteng Willem 1. Beteng Willem 1 ini berada di tengah sawah dan kita akan menyusuri jalan untuk keluar, yaitu jalan yang sudah cukup rusak ini karena memang akhir-akhir ini curah hujan cukup tinggi ya. Nah sahabat Rita, bagi kalian yang baru menemukan channel kami, boleh di subscribe, like dan komen dan share sebanyak-banyaknya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, like dan komen. Dan maaf jika ada informasi yang keliru yang kami sampaikan, kalian boleh komentar di channel kami. Nah di sebelah kiri ini adalah Rumah Sakit Umum Ambarawa, RSUD Dr. Gunawan Mangunkusumo. Jadi bagi kalian warga masyarakat Ambarawa, kalau sakit tuh pasti datangnya ke sini. Dan di sebelah kanan itu rumah sakit paru-paru ya. Di depan rumah sakit ini cukup ramai karena memang banyak sekali orang berjualan makanan maupun kebutuhan untuk orang-orang yang menunggu di rumah sakit. Dan di sini adalah Pangsar Jenderal Sudirman, yaitu lapangan besar Jenderal Sudirman. Jadi di Ambarawa ini ada sebuah lapangan yang luas sekali yang biasa digunakan untuk fasilitas umum maupun tempat upacara, yaitu lapangan Pangsar Jenderal Sudirman. Tempatnya itu sejuk banget karena pohonnya itu tinggi, besar dan kita sudah sampai di stasiun kereta api Ambarawa. Jadi inilah Museum Kereta Api Ambarawa yang juga wajib kalian kunjungi saat kalian datang ke Ambarawa. Jadi di sini ini pintu keluar kereta wisata ya, dan di ini adalah pintu masuk jika kalian ingin berkunjung ke stasiun kereta api Ambarawa. Dan ternyata di sini juga ada banyak sekali dokar-dokar yang bisa kalian sewa untuk memutari Ambarawa. Di depan Museum Kereta Api Ambarawa itu ada pasar warung lanang ya. Jadi kalian kalau datang ke Ambarawa itu pastikan untuk mengunjungi Museum Kereta Api. Di Museum Kereta Api ini banyak sekali tempat-tempat yang bisa kalian jadikan wisata edukasi untuk anak-anak. Di sini juga di Jalan Pemuda ini ya. Jadi ini ada di Jalan Pemuda Ambarawa yang nantinya itu tembus ke Palagan Ambarawa. Wah, di sini ternyata banyak juga toko-toko yang sudah keren ya. Ada toko HP itu banyak sekali berjajar di sini. Sepeda ini ya, toko-toko sepeda. Di sini tuh udaranya sejuk banget. Jalan di sini tuh mulus. Kanan kiri juga sudah menjadi pusat pertokoan saat sekarang ini ya. Jadi memang Ambarawa ini sudah menjadi kota besar. Jadi ini adalah jalan menuju, di depan itu ada monumen Palagan Ambarawa. Kita terus di depan kita ada monumen tank karena memang di sini ini pusat dari tentara baik sipur maupun cavalry Yonkav ya. Sebelah kiri kita adalah monumen Palagan Ambarawa yang juga menjadi wisata edukasi bagi semua yang ingin berkunjung di sini, terutama sangat bagus untuk anak-anak. Kita kembali lagi ke dalam kota Ambarawa. Kalau tadi kita lurus
Kita naik ke atas Jalan Slamet Riyadi ini yang akan menuju ke arah Kawedanan. Jadi ini kanan kiri ini masih banyak sekali toko-toko yang masih bernuansa Belanda ya, karena memang dulu ini Ambarawa menjadi pusat dari dulu ini Ambarawa adalah kabupaten di Semarang, itu ada di Ambarawa pada saat zaman penjajahan itu. Kabupatennya bukan Semarang tetapi di Ambarawa, dan ini namanya Kawedanan. Kalau yang ke kiri itu ke arah Bandungan ya, jadi kecamatan Ambarawa itu ada di sini, itu namanya kalau orang sini mengatakan Kawedanan ya, karena Kawedanan itu zaman kerajaan itu Wedono ya, kalau sekarang kan camat ya. Kita turun dari Kawedanan itu turun itu menuju ke pusat kota Ambarawa tadi ya, yang di depan laris tadi. Di sini tuh masih banyak rumah-rumah kuno yang masih berdiri, tapi kayaknya itu kosong ya. Dan di sini ada gereja Betel Indonesia. Ternyata lalu lintasnya cukup padat, mungkin yang turun dari Bandungan menuju ke Ambarawa ya. Ternyata toko-toko di sini tuh masih sama seperti beberapa puluh tahun yang lalu ya. Di sini tuh ada toko baju-baju yang sama penampilannya dengan maneken-maneken yang jadul lah istilahnya. Kalau di Ambarawa ini penampakan toko-tokonya tuh kayak gini ya. Jadi di display, di maneken-maneken, terus kita nanti kalau pilih-pilih baju itu masuk ke situ tuh dipilih yang di etalase, di kaca-kaca itu. Jadi masih seperti itu dari dulu sampai sekarang ya. Oke, kita tadi kan sudah ke kiri sana ke arah Pasar Projo sehingga memutar di Tambak Boyo ya. Sekarang kita akan mengambil jalur kanan. Jadi ini adalah jalur menuju Semarang, Jogja, sehingga pastinya padat sekali, apalagi hari ini tanggal 31 Desember 2023. Pastinya banyak sekali orang-orang yang melewati sini yang ingin menghabiskan tahun baru di Jogja, sehingga kendaraannya cukup padat di sini. Wah, ini toko Mulia Busana ini juga masih awet ya. Kalian bisa melihat toko-toko di depan ini yang berjualan baju-baju khas zaman dulu lah pokoknya. Jadi kalau kalian datang ke Ambarawa tuh pasti inget-inget masa kecil. Model-model toko, model-model jajanannya juga masih sama seperti dulu. Dan ini adalah patung Dr. Cipto Mangunkusumo. Kita akan menuju ke Gamblok ya. Jadi di sini nih, di Gamblok ini merupakan pusat kuliner di Ambarawa. Kalian bisa membeli apa saja di sini. Wah, nah ini nih. Jadi di sini nih banyak sekali makanan-makanan yang pasti kalian rindukan. Oh, ternyata toko pinggan, toko kue itu tutup, saya cerita. Atau mungkin karena suasana Natal dan Tahun Baru ya. Di sini di Gamblok ini banyak sekali orang berjualan. Ini ya biasanya penuh, tapi entah kenapa karena saat ini mungkin banyak sekali libur Natal dan Tahun Baru sehingga banyak yang tutup. Jadi di Gamblok ini banyak sekali orang berjualan bunga-bunga ya di sepanjang, kalau orang mengatakan ini pasar Surabaya ya, itu banyak sekali orang berjualan bunga-bunga yang dijadikan untuk bunga tabur maupun hiasan rumah seperti sedap malam, masih seperti yang dulu ya. Di situ masih berjajar ibu-ibu yang berjualan bunga-bunga, dan ternyata di Ambarawa ini sekarang sangat berbeda sekali. Di sisi kiri ini ya banyak sekali kursi-kursi yang bisa kalian gunakan untuk duduk santai. Wah, seperti di Jogja saja ya, sudah seperti di Malioboro nih Ambarawa. Dan memang Ambarawa ini cukup
membuat kita teringat pada masa era penjajahan Belanda karena bangunan-bangunannya masih bernuansa Belanda dengan gedung-gedung yang tebal dan juga tinggi-tinggian. Oh, ternyata di sini sudah banyak sekali perubahan ya. Dulu di sini ini adalah teater atau tempat nonton tuh dulu namanya Garuda. Gedung bioskop itu namanya Garuda, dan di sini nih ada Jaya Bakti. Kalian yang seusia saya pastinya pernah nonton di Garuda ini. Nah, kalian bisa lihat rumah-rumah yang ada di kanan kiri ini semua masih utuh, masih asli zaman dahulu. Nah, apalagi yang sebelah kanan ini ya, wah masih sangat utuh. Cuma sayangnya sudah banyak yang kosong atau tidak berpenghuni. Bahkan di sini ini jamu Nyah Sampyong ya di sini nih ya. Cuma hari ini karena hari Minggu banyak sekali yang tutup. Jadi dulu itu jarang sekali orang berobat tetapi minum jamu ya. Lingkungan Loduyong ini masih merupakan daerah Ambarawa, Kartosinayak juga, yang merupakan rumah-rumah warga yang masih zaman-zaman dahulu. Desainnya masih kuno-kuno seperti ini ya. Bahkan toko-toko di sini tuh juga masih seperti rumah-rumah dahulu, tetapi didesain ala-ala sekarang ya. Kita melewati jalur lintas kereta api wisata ya. Jadi kalau dari sana itu Museum Kereta Api Ambarawa ya. Kalau di sini perumahan dari Sipur ya. Dan kita kembali menuju ke lapangan Pangsar Jenderal Sudirman. Kalau ke kiri yaitu tadi ke Rumah Sakit Ambarawa, kalau ke kanan memutari daerah Museum Kereta Api Ambarawa. Karena di sini tuh udaranya sangat sejuk, cocok sekali untuk duduk-duduk santai sambil menikmati kuliner yang ada di sepanjang lapangan Pangsar ini ya. Ternyata di sini semua pinggir-pinggir Pangsar ini dijadikan kuliner di kota Ambarawa ini, dan di Masjid Sudirman Ambarawa ini hanya di depan masjid saja yang tidak ada kulinernya ya. Kita ini melewati lagi Rumah Sakit Umum Ambarawa, dan kalau ke kanan ini tempat parkir Rumah Sakit Umum Ambarawa, sahabat Rita. Dan di depan Rumah Sakit Umum Ambarawa ini, di samping Rumah Sakit Umum Ambarawa ini biasanya banyak sekali kuliner-kuliner yang ada di sepanjang jalan itu di depan tempat parkir itu. Tapi entah kenapa kok hari ini tidak ada sama sekali ya, sepi. Sahabat Rita, setelah keseruan kita menikmati indahnya kota Ambarawa, kita akhiri perjalanan kita kali ini dan see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.